Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Rut pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menantikan sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Naomi adalah contoh yang baik tentang bagaimana seorang ibu mertua yang bertanggung jawab. Dan Rut adalah contoh yang baik sebagai seorang anak menantu yang pengasih. Naomi dan Rut adalah keteladanan hubungan antara mertua dan menantu yang patut diteladani. Sesuatu yang sangat berbeda dengan hubungan mertua menantu pada umumnya di dunia ini. Naomi adalah ibu mertua dan sekaligus wali yang baik terhadap Rut. Sebagai menantu, Rut menganggap mertuanya sebagai orang tuanya sendiri yang perlu ditemani, dirawat, dan dikasihi. Rut benar-benar ingin menjadi pelindung bagi Naomi yang sudah tua, layaknya seorang anak kepada orang tuanya. Naomi adalah wanita yang lemah lembut dan baik hati. Wajar saja kalau Rut begitu mengasihi dia dan menganggapnya sebagai ibunya sendiri. Naomi, sekalipun sudah ditinggal mati suami dan anak-anaknya,
dia tetap memperlakukan menantunya Orpa dan Rut selayaknya anaknya sendiri. Kematian anak-anaknya tidak mengubah kasih Naomi kepada kedua menantunya. Naomi tidak pernah memaksakan keyakinannya kepada menantunya. Sebaliknya, Naomi selalu menyampaikan ucapan-ucapan yang memberkati, sebagaimana dia menghidupi keyakinannya kepada Allah orang Israel. Dan Naomi tetap memperhatikan kebutuhan menantunya. Sekalipun kedua anaknya telah meninggal, Naomi tetap bertanggung jawab atas kedua menantunya. Naomi ingin kedua menantunya melanjutkan hidupnya dengan kembali kepada orang tuanya dan memulai kehidupan baru dengan lelaki lain yang akan meminang mereka. Karena Naomi tahu tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari dirinya. Dan walau dengan berat hati, Orpa akhirnya bersedia pulang kepada orang tuanya. Tetapi Rut tidak mau pulang kepada orang tuanya. Ia bersikeras ingin mengikuti mertuanya itu pulang ke Israel dan menyembah Tuhan Israel. Di tengah duka citanya yang melanda keluarganya dan juga mertuanya Naomi, Rut hanya punya satu-satunya tujuan atas hidupnya, yaitu setia merawat mertuanya itu kemanapun dan dimanapun dia berada. Memang Rut adalah orang Moab, yang kita tahu hampir semua keturunan Moab tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kehadiran Naomi membawa dampak besar bagi hidup Rut. Dia mengatakan, "Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku." Satu-satunya keinginan Rut dalam hidupnya setelah kehilangan suaminya adalah menjadi berguna bagi mertuanya. Karena itulah sosok Rut dipandang menjadi salah satu wanita yang begitu diteladani di sepanjang kisah Alkitab. Dan bersama menantunya Rut, kisah Naomi berlanjut dan berakhir dengan sangat indah. Di balik semua penderitaan Naomi, Tuhan memelihara hidupnya dan menghadirkan orang-orang yang setia menemaninya. Tuhan memberikan Rut untuk Naomi meneruskan rencana Allah yang kekal, yaitu kelahiran Mesias. Di Bethlehem, Rut akhirnya dinikahkan dengan Boas, seorang pria kaya namun baik hati dan takut akan Tuhan, yang masih merupakan kerabat dari Naomi. Rut melahirkan anak laki-laki bernama Obed, dan Naomi mengasuh Obed seperti anaknya sendiri. Obed adalah ayah Isai, ayah Daud, raja terbesar Israel, yang juga menjadi nenek moyang Mesias atau Tuhan Yesus secara manusia. Jadi Rut, menantu Naomi asal Moab, adalah nenek moyang Mesias. Dari hal ini kita dapat belajar bahwa Tuhan dapat mendatangkan kebaikan demi menggenapi rencananya. Oleh karena itu, jangan pernah lelah untuk menaruh harap kepada Tuhan di setiap kesulitan hidup yang kita alami. Orang baik banyak, tetapi orang yang setia sampai akhir itu hanya orang-orang pilihan yang tahan uji. Dan setiap kita selalu diuji, dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Saat kita lulus uji dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan kita kesempatan untuk mengalami perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu, jadilah pengikut Tuhan yang setia. Dan dari Naomi, kita belajar tentang nilai sebuah kesetiaan. Sekalipun penderitaan demi penderitaan dia alami, Naomi tetap setia.
Naomi tetap bertahan menjadi orang yang benar, dan Rut memperhatikan itu, sehingga ia memutuskan untuk setia menemani mertuanya itu, dan Rut membuat keputusan yang luar biasa untuk hidupnya. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Naomi dan Rut menjadi paket terbaik dalam hubungan mertua dan menantu yang patut diteladani. Dan semua itu tidak akan pernah terjadi kalau ternyata mertua dan menantu tidak memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan. Karena tidak ada cara lain yang lebih tepat untuk membangun hubungan yang baik antara menantu dan mertua selain sama-sama lebih dahulu hidup dalam kasih Tuhan. Dan harus keduanya, mertua dan menantu. Karena saat kita menghidupi kasih Tuhan, kita akan secara otomatis bisa bersikap dan berperilaku sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Tak ada konflik dan tak ada lagi percocokan. Sebab di mana ada kasih Tuhan, di situ ada damai sejahtera. Dan kita semua, setiap menantu, tentu menginginkan seperti Naomi lah yang menjadi mertua kita. Naomi yang pengasih, lemah lembut, yang penuh tanggung jawab, yang hidup mengasihi Tuhan, seorang yang memberi teladan yang baik dalam kehidupannya, secara khusus bagaimana dia memperlakukan kedua menantunya dengan sangat baik. Sebagai seorang mertua yang lebih tua, Naomi menunjukkan jati dirinya yang bersahaja di dalam Tuhan. Dan kita, setiap mertua juga tentu ingin memiliki menantu seperti Rut, yang pengasih, yang setia merawat dan menemani mertuanya, pekerja keras, rendah hati, lemah lembut, penurut, dan yang mengasihi Tuhan. Jika kita sebagai mertua ingin memiliki menantu seperti Rut, dan sebagai menantu ingin memiliki mertua seperti Naomi, jadilah paket terbaik seperti Naomi dan Rut, di mana keduanya hidup dalam kasih Tuhan. Keduanya punya hubungan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan yang mereka miliki, itulah yang mereka bagikan dalam hubungan mereka sebagai mertua dan menantu. Saat mertua dan menantu hidup dalam kasih Tuhan, sama-sama telah lahir baru di dalam Kristus, keduanya dipimpin oleh Roh Kudus, maka mertua menantu akan menjadi paket terbaik yang diberkati Tuhan, seperti Naomi dan Rut. Dan harus keduanya, mertua dan menantu, memberi hidupnya hanya setia kepada Tuhan. Hubungan mertua menantu sering menjadi tidak baik dan rawan konflik, rawan cekcok, oleh sebab keduanya tidak hidup dalam kasih Tuhan, atau salah satu pihak, baik mertua atau menantu, tidak hidup dalam kasih Tuhan. Saat mertua atau menantu tidak hidup dalam kasih Tuhan, maka ego, keinginan daginglah yang memimpinnya. Mertua menuntut ini itu, menunjuk-nunjuk kesalahan menantunya pagi, siang, dan malam, dari tahun ke tahun, dan menantu menjadi sakit hati, dan akhirnya menjadi keras hati, sehingga keduanya menjadi dikuasai oleh iblis dan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Dan kita ingat, orang yang setia mengikut Tuhan, orang yang hidup dalam kasih Tuhan, tidak menuntut, tidak menilai, tidak mencari kesalahan, tidak menyimpan kepahitan, dan tidak menghakimi, tetapi mengasihi, mendoakan,
dan memberkati. Dan bagi kita setiap mertua, jadilah teladan iman, jadilah teladan kebaikan, jadilah teladan kasih, jadilah teladan kelemah lembutan. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang memberkati, sebagaimana Naomi tunjukkan dalam hidupnya kepada menantunya. Naomi mertua yang setia kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itulah yang dia hidupi. Sekalipun penderitaan demi penderitaan menimpa kehidupannya, Naomi tetap setia mengikuti Tuhan. Dan bagi setiap menantu, jadilah sebagai seorang anak yang mengasihi orang tuanya, sebagaimana Rut telah tunjukkan kepada Naomi kepada mertuanya. Perjalanan rohani mertuanya menjadi pelajaran rohani buat Rut, dan dia setia mengikuti Tuhan. Jadi mertua dan menantu harus saling berlomba berfungsi dan bertanggung jawab sesuai tugas panggilan masing-masing di dalam Tuhan sebagai mertua dan menantu. Jadilah mertua dan menantu yang setia kepada Tuhan, yang hidup dalam kasih Tuhan, maka aman damailah hubungan mertua menantu yang sehidup sesurga seperti Naomi dan Rut. Dan setiap kita mertua, isilah hidup kita dengan kasih Tuhan. Melekatlah dengan Tuhan yang Maha Pengasih setiap waktu, maka kita akan dipenuhkan oleh kasih Tuhan yang melimpah ruah, dan itulah yang kita bagikan kepada menantu kita dan kepada orang lain. Dan setiap kita menantu, isilah hidup kita dengan kasih Tuhan. Melekatlah dengan Tuhan yang Maha Pengasih setiap waktu, maka kita akan dipenuhkan oleh kasih Tuhan yang melimpah ruah, dan itulah yang kita bagikan kepada mertua kita dan kepada orang lain. Jadilah paket mertua menantu yang setia kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti Naomi dan Rut yang diberkati Tuhan dengan perkara yang besar. Mengapa engkau selalu hidup dalam kebencian kepada menantumu? Karena engkau mengisi hidupmu dengan kebencian demi kebencian setiap waktu kepada menantumu. Mengapa engkau selalu hidup sakit hati kepada mertuamu? Karena engkau mengisi hidupmu dengan kepahitan demi kepahitan setiap waktu kepada mertuamu. Jika engkau mengalami kebencian kepada menantumu, jika engkau mengalami kepahitan kepada mertuamu, datanglah segera kepada Tuhan. Alami pemulihan dari Tuhan. Alami penyembuhan dari Tuhan. Izinkan Tuhan membasuh hidupmu, memperbaiki hidupmu. Terimalah kasih Tuhan dalam kelimpahan, dan setialah mengikut Tuhan. Amin.